Sampopohan awit karing para putra saking sasana dosa. Telah astau juning ye becuk senggogono sinebat kyai sapanungan sabro kote kekal gede. Warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Jaga kondisi, sekarang ini musimnya jelang musim hujan, lembab panas, jadi jaga kesehatan karena ada pergantian cuaca lur. Dari cuaca yang cenderung panas stabil menjadi panas dingin biasanya influenza dan untuk kesehatan kurang bagus, apalagi di awal-awal hujan awal seperti ini pasti gampang sekali kita terkena influenza. Dulur-dulur sebangsa setanah air, panen lagi lur. Kali ini walaupun harga di pasar porang produksi cenderung anjlok, tetapi petani masih panen dengan harga yang agak lumayan, karena untuk kali ini yang dipanen adalah kategori pesanan untuk apa Pak Po? Pesanan untuk calon bibit lagi. Dan kali ini pesanan harganya masih agak lumayan lur, karena bisa mencapai harga 7.000 sampai 12.000 untuk kategori katakanlah sekilo sampai 2 kilo lah. Jadi kali ini petani semakin cerdas, yang umbi produksi 2 kilo ke atas tidak dipanen, ditinggal di ladang, dan yang ukuran di bawah 2 kilo dipanen untuk pesanan umbi belah. Jadi harus disesuaikan dengan harga pasar lur, karena kalau kita lempar ke produksi atau ke perusahaan-perusahaan atau home industri, harganya cenderung cuma 5.500 sampai 5.500, dan petani dengan pakai hitungan seperti itu harus di start. Kalau harga cuma seharga 5.000 5.500 di start, jadi enggak stop panen lah gitu. Tapi kalau harganya masih di atas 7.000 masih dipanen lagi. Ya, ternyata saat ini banyak pesanan untuk ditanam lagi, ditanam ulang, ataupun untuk perluasan yang memang ladangnya ingin menambah perluasan. Dan keadaan bibit masih fresh karena baru dibongkar bulan 10 ini, jadi sudah banyak yang mulai muncul tunas, bakal calon tunasnya sudah mulai muncul. Tetapi itu enggak masalah kalau dijadikan umbi belah, calon tunas itu dibuang sekalian terus baru dibelah, karena kalau enggak dibuang biasanya malah tumbuh bunga. Tumbuh bunga nanti malah perkembangannya kurang bagus. Itu untuk dulur-dulur. Petani tidak kurangan akal untuk mendapatkan harga yang terbaik. Tetapi kalau jenengan masih petani awal
atau petani yang baru mulai, bisa juga jenengan untuk perluasan milik sendiri. Katakanlah yang sudah bisa dipakai umbi produksi itu dibongkar atau digugur dan nanti ditanam ulang, baik itu dibelah menjadi 2 atau jadi 4 atau ditanam utuh lagi atau pakai penjarangan. Dan ketika datang dari ladang biasanya disortir kebesarannya, yang besar sama besar, yang kecil sama kecil, jadi dikategorikan nanti untuk kebutuhan juga, karena untuk umbi bibit semakin kecil semakin mahal. Ada yang sekilo isi 5, ada yang sekilo isi 3-4, dan juga ada yang isi 6 on sampai 9 on, bahkan ini sampai bobot 2 kilo. Bahkan ini yang lebih dari 2 kilo, maka untuk perluasan di bekas ladang yang dipanen ini. Kalau ini dipanen besar kecil semuanya dipanen, dan nanti yang ukuran jumbo di atas 2 kilo nanti untuk ditanam ulang lagi. Memang oke. Jadi untuk dulur-dulur tetap di jalur porang dan di jalur tanam lagi. Jadi begitu dulur, realita di lapangan, petani sekarang sudah bisa membaca celah. Jadi katakanlah masang stak harga itu di harga 7.000. Berarti kalau di atas 7.000 lepas, di bawah 7.000 berarti enggak digali atau enggak dibongkar. Itu malah bagus seperti itu. Jadi petani punya nilai daya tawar. Walaupun nanti kebutuhan produksi, kalau memang pihak-pihak yang memerlukan bahan baku dan mereka nggak ada yang memasok, dan petani kalau nggak 7.000 ke atas nggak dilepas, nanti pasti akan dengan sendirinya, daripada perputaran mesinnya tidak berputar dan setomnya tidak mengebul, maka mereka juga akan ambil dengan harga yang kita tawarkan, asalkan kita juga menawarkan harga yang wajar. Dan juga walaupun kita menawarkan harga yang wajar, tetapi kita petani tetap mempertahankan kualitas dari umbi produksi kita, baik itu calon bibit maupun umbi produksi. Kalau kualitasnya bagus dan petani tidak nakalan, maksudnya nggak diemplok-emplok sama tanah, nggak ditambahi tanah, nggak jorok, pasti nanti repaksinya juga akan bagus. Karena tanpa kualitas yang bagus pasti tidak akan mendapatkan harga yang bagus pula. Kalau kualitas kita asal-asalan, apalagi curang, ditambahi tanah, terus istilahnya kotor lah, itu pasti repaksinya tinggi. Kalau masalah repaksi itu biasanya sesuai kesepakatan lur. Jadi umumnya memang 2%, 1%, bahkan ada yang 5%. Di daerah tertentu ada juga yang 10%, itu tergantung
tergantung kesepakatan dan adat setempat lah. Tetapi repaksi pasti ada. Minimal ya 1 sak atau 1 blangsing itu ya 1 kilo itu minimal. Karena porang juga jenis polo pendem, dia ada di dalam tanah dan porang tersebut juga membawa tanah. Penyusutan pasti itu wajar lah kalau ada repaksi, asal repaksi itu sesuai kesepakatan dan wajar. Jadi nanti siapa yang kuat atau siapa yang butuh di situ yang mengalah. Kalau memang pihak perusahaan membutuhkan bahan baku dan bahan baku itu ada di petani, petani punya nilai tawar dan barangnya bagus, pasti dengan sendirinya akan mengambil. Tetapi kalau memang barang di tempat lain ada yang lebih murah, pasti pasar dagang cari yang lebih murah dengan kualitas yang sama, itu wajar. Jadi tapi kalau yang murah itu nanti sudah habis, pasti juga akan mengambil yang harga yang dipatok atau di stak harga, katakanlah sekarang 7.000 ke atas lah gitu. Kalau menurut saya memang harga harus di stak 7.000 ke atas, minimal 7.000. Kalau 7.000 ke bawah saya pikir ya, karena kita tahun ini sudah merasakan harga 8.000, 9.000 tahun ini, bahkan di tingkat petani harga tertinggi kemarin 8.800, maka kalau turun harga sampai ke 5.000 saya pikir petani agak keberatan atau lewo-lewo lah istilahnya, dan pasti akan ditahan. Tetapi memang tidak semua petani punya kemampuan untuk menahan harga tersebut, tetapi masih banyaklah yang kalau itu kompak, petani kompak menahan harga, pasti insya Allah harga akan bagus. Dan semoga saja tahun depan tidak seperti prediksi yang disampaikan gembar-gembor 2.500 sampai 3.000. Semoga tahun depan paling tidak di atas 7.000 lah. Bahkan kalau bisa ya seperti tahun 2020 sampai 10.000 plus, itu doa kita. Tetapi kita sebatas berusaha, semoga semua itu bisa terlaksana. Semangat terus dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Katon sumunar saweneh prajurit. Ana kang paring tetedhan marang gundane saweneh prajurit, ana kang paring comboran. Dumateng titi